Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang chapter 12 dan juga chapter 13 mata kuliah Brand Management. Nah, anggota kelompok kami ada Anansia Ralia, Andi Nur Rohman, Felicia Florensi, Lydia Nur Hanifati, dan Sukmasari Triana Gita Putri. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke developing a brand arsitektur strategi. Next lagi. Developing brand arsitektur strategi, perusahaan dapat membantu pemasar menentukan produk dan jasa yang akan diperkenalkan termasuk nama merek, logo, simbol, dan sebagainya yang akan digunakan pada produk baru maupun yang sudah ada. Tujuan atau kegunaan dari brand arsitektur strategi antara lain adalah untuk memperjelas brand awareness dan juga untuk meningkatkan brand image. Next. Ada 3 langkah untuk menentukan brand arsitektur strategi. Yang pertama, kita harus menentukan potensi merek. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi peluasan merek. Dan yang ketiga, kita harus branding produk dan layanan baru. Next. Nah, langkah pertama yaitu menentukan potensi merek. Dalam menentukan potensi merek, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah visi merek, yaitu merupakan pandangan manajemen tentang potensi merek jangka panjang yang baik dan harus menggambarkan dari brand itu sendiri. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi batasan merek. Mengidentifikasi produk atau layanan harus dapat menawarkan manfaat dan menyelesaikan kebutuhan dari konsumen. Merek yang semakin luas maka akan semakin tidak jelas atau abstrak. Nah, selanjutnya kita harus menyusun brand positioning. Brand positioning sangat berguna dalam menetapkan batasan merek. Next. Nah, langkah kedua yaitu mengidentifikasi peluang peluasan merek. Di sini setelah kita menentukan visi, batasan, dan posisi pada langkah pertama, ini kita akan mendapatkan potensi merek. Nah, setelah kita mendapatkan potensi merek, kita harus mengidentifikasi produk dan layanan baru untuk mencapai potensi merek tersebut. Jadi, setelah potensi tersebut didapat, kita harus memaksimalkan potensi tersebut dengan melakukan brand extensioning. Brand extensioning merupakan produk baru yang diperkenalkan dengan nama merek yang sudah ada. Melakukan brand extension juga perlu hati-hati. Kuncinya adalah untuk memahami implikasi ekuitas dari setiap ekstensi dalam hal paritas dan titik perbedaan. Langkah ketiga atau langkah terakhir, kita harus menentukan elemen merek untuk merek produk atau layanan baru. Nah, produk dan layanan baru harus diberikan branding dengan cara memaksimalkan kejelasan dan pemahaman merek secara keseluruhan kepada konsumen dan pelanggan. Kejelasan kepada pelanggan ini bisa berupa pemberian nama, terus penampilan, dan juga elemen branding lainnya. Nah, untuk berhasil menjalankan proses developing brand arsitektur strategi, pemasar harus menggunakan yang pertama ada portofolio merek analisis untuk menentukan potensi merek, yang mana ini akan menjawab langkah pertama dari developing arsitektur strategi, dan yang kedua harus melakukan analisis hierarki merek untuk mengidentifikasi batas dan elemen merek. Ini akan menjawab langkah kedua dan langkah ketiga. Selanjutnya, nah yang masuk ke brand portfolios, lanjut lagi. Brand portfolio itu terdiri dari beberapa merek. Nah, brand portfolio ini mencakup semua merek, di mana satu merek dan merek lainnya tidak boleh saling merugikan. Nah, tujuan dari brand portfolio ini atau pemunculan merek baru ini adalah memaksimalkan segmen pasar yang belum tersentuh. Next. Nah, peran lain dari pemunculan merek-merek baru ini antara lain ada flankers, di mana flankers ini dibuat untuk melindungi merek andalan. Saya mau ambil contoh brand Gillette, di mana brand Gillette ini memunculkan yang versi murahnya. Nah, Gillette ini
menguasai pasar, akan tetapi dari 100% pasar ada sebagian pasar yang dikuasai oleh merek-merek dengan harga yang murah. Untuk itu, untuk melindungi brand yang besarnya, Gillette memunculkan brand dengan harga yang murah. Nah, selanjutnya ada cash cow, di mana saya mengambil contoh Netflix. Di sini cash cow ini seperti brand yang sudah tidak diiklankan lagi, tapi tetap dipertahankan. Contohnya Netflix tetap mempertahankan Netflix DVD, di mana sebagian orang tetap ada yang berminat lebih ke DVD dibandingkan Netflix yang ada di internet. Nah, yang ketiga ada low end entry level. Di sini saya mengambil contoh ada BMW, di mana BMW mengeluarkan beberapa seri seperti seri 3, seri 5, dan seri 7. Nah, dia mengambil seri 3, di mana dia menginginkan pasar dari segmen yang rendah tetap merasakan brand BMW yang terbilang mewah. Next. Selanjutnya ada brand hierarki. Brand hierarki adalah cara yang berguna untuk menggambarkan secara grafis strategi merek perusahaan dengan menampilkan jumlah serta sifat elemen merek yang umum dan khas dari produk perusahaan. Next lagi. Ada beberapa level dari brand hierarki, di mana yang pertama ada corporate atau company brand level, di mana di sini biasanya nama brand itu disamakan dengan nama perusahaannya. Yang kedua ada family brand, di mana nama perusahaan dan nama brand itu berbeda, akan tetapi nama brandnya itu memiliki kesamaan dengan merek-merek atau brand-brand lainnya yang dikeluarkan oleh satu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada individual brand level, di mana merek individu merupakan merek yang dibatasi pada satu kategori produk. Jadi satu kategori produk namanya A dan kategori produk yang kedua namanya berbeda. Next. Nah, di sini ada modifier level, di mana brand hierarki juga digunakan sebagai modifier level, di mana si modifikator dapat menggunakan ini untuk membedakan variasi satu dengan variasi lainnya dari produk yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua ada produk deskriptor, di mana produk deskriptor ini membantu konsumen memahami produk apa itu dan apa yang dilakukan produk. Produk deskriptor juga membantu mendefinisikan persaingan yang relevan di benak konsumen. Next lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Iya, selanjutnya masuk ke mendesain hierarki merek, di mana mengingat adanya tingkat yang berbeda pada hierarki merek, perusahaan ini memiliki sejumlah opsi yang tersedia dalam menggunakan setiap hierarki tersebut. Nah, perancang hierarki merek juga sangat penting bagi perusahaan, di mana tingkat hierarki dapat berkontribusi pada brand equity melalui kemampuannya untuk menciptakan awareness serta menumbuhkan asosiasi merek yang kuat. Nah, tantangannya dalam menyiapkan dan mendesain hierarki merek adalah dengan pertama memutuskan produk spesifik apa yang akan diperkenalkan oleh satu merek, kemudian yang kedua jumlah level hierarki yang akan digunakan, dan yang ketiga brand awareness atau citra yang diinginkan di setiap tingkat, yang keempat kombinasi elemen merek dari berbagai tingkat hierarki yang akan digunakan untuk satu produk tertentu, dan yang kelima menghubungkan satu elemen merek ke beberapa produk. Untuk pembahasan yang mengulas kelima keputusan tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Pertama, spesifik product to introduce atau produk spesifik apa yang diperkenalkan suatu merek, terdapat 3 prinsip. Yang pertama, principle of growth menyatakan bahwa investasi dalam perluasan pasar dibandingkan dengan pengembangan produk untuk satu merek harus dilakukan sesuai dengan peluang ROI atau return on investment. Dengan kata lain, perusahaan juga harus membuat perhitungan biaya manfaat untuk menginvestasikan sumber daya dalam menjual lebih banyak produk merek yang ada kepada pelanggan baru. Untuk principle of survival menyatakan bahwa perluasan merek juga harus mencapai ekuitas merek dalam kategorinya. Untuk yang ketiga, principle of synergy menyatakan bahwa perluasan merek juga harus meningkatkan ekuitas merek induk atau parent brand-nya dan bersinergi dengan merek induk existing yang sudah ada.
Kemudian yang kedua ada jumlah tingkat hierarki merek. Kebanyakan perusahaan ini memilih untuk menggunakan lebih dari satu level hierarki karena setiap tingkat merek yang berurutan memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi tambahan yang spesifik tentang produknya. Terdapat dua prinsip. Yang pertama, principle of simplicity didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan informasi branding yang tepat kepada konsumen, yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Nah, jumlah level hierarki merek yang diinginkan bergantung pada kompleksitas lini produk atau bauran produk, di mana produk yang biasanya memiliki kompleksitas tinggi cenderung membutuhkan tingkat hierarki yang lebih banyak. Sebagai contoh, Samsung ini memiliki family brand names berupa Galaxy yang disebutkan di buku untuk menunjukkan satu set produk smartphone dan smartwatch. Kemudian ada juga principle of clarity, di mana logika dan hubungan semua elemen merek yang digunakan harus jelas dan transparan. Jangan sampai jika level dari hierarki produk ini terlalu berlebihan, mengakibatkan membingungkan konsumen yang pada akhirnya konsumen tidak membeli produk. Maka pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan membuat beberapa merek pada tingkat yang sama dan memperdalam strategi branding. Next. Kemudian yang ketiga ada awareness dan asosiasi yang diinginkan di setiap tingkat hierarki. Terdapat dua prinsip umum, yakni relevansi dan diferensiasi. Untuk relevansi sendiri, pemasar harus membuat asosiasi yang relevan sebanyak mungkin pada individual item. Semakin besar nilai asosiasi, maka semakin efisien dan ekonomis untuk mengkonsolidasikan makna menjadi satu merek yang terkait dengan semua produk. Untuk diferensiasi sendiri, pemasaran juga harus membedakan merek pada tingkat yang sama sebanyak mungkin untuk memastikan konsumen dapat melihat dengan jelas perbedaan tersebut. Jika tidak, maka akan terlihat sama atau memungkinkan adanya redundansi. Sebagai contoh, General Motors, perusahaan mobil ini, mereka gagal untuk membedakan family brand-nya karena produk pada level yang sama tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang menyebabkan hilangnya merek Oldsmobile, Pontiac, dan Saturn. Kemudian yang keempat, ada kombinasi elemen merek dari berbagai tingkat hierarki yang akan digunakan untuk satu produk tertentu. Terdapat satu prinsip, yakni prinsip keunggulan, di mana keunggulan ini adalah visibilitas relatifnya dibandingkan dengan elemen merek lainnya. Pada prinsip ini dikenal dengan istilah primary brand element dan secondary brand element. Nah, primary brand element ini menyampaikan posisi produk utama dan poin perbedaan yang jelas, sedangkan secondary brand element ini mereka menyampaikan asosiasi pendukung yang lebih terbatas. Sebagai contoh, Courtyard by Marriott ini, mereka menggunakan Courtyard ini sebagai primary brand element untuk membedakan dengan hotel Marriott lainnya, karena Courtyard ini adalah versi yang lebih affordable dibanding hotel Marriott lainnya. Dan by Marriott ini digunakan sebagai secondary brand name, sebagai asosiasi nama perusahaan atau parent brandnya yang sudah terkenal dan memiliki persepsi positif para konsumen. Nah, menyambung mengenai primary brand element dan secondary brand element, next, dikenal juga dengan istilah branding strategi screen, di mana branding strategi screen ini ditampilkan untuk meningkatkan atau menurunkan elemen merek yang berbeda. Ada dua kemungkinan di mana parent brand name ini akan digunakan sebagai primary atau secondary dari brand elemen. Jika parent brand ini digunakan sebagai elemen primer, biasanya digunakan untuk produk atau layanan baru yang sudah dinilai sangat potensial dan memiliki sedikit resiko untuk mencemari nama parent brand-nya. Kemudian di sisi lain, parent brand name ini digunakan juga sebagai elemen sekunder, dimungkinkan untuk membuat pengalihan yang lebih rendah dari ekuitas merek induk, karena produk yang baru ini akan memberikan resiko ekuitas yang lebih tinggi kepada merek induknya. Maka penempatan sub-brand berupa brand induk ini juga harus jelas preposisinya. Next. Kemudian yang kelima, menghubungkan satu elemen merek ke beberapa produk. Dikenal dengan istilah principle of commonality atau prinsip kesamaan, di mana elemen yang dinilai lebih umum dimiliki oleh suatu produk akan semakin kuat keterikatannya. Sebagai contoh di sini, Apple menggunakan awalan I untuk menyatukan merek di beberapa produk seperti iPod, iPhone, dan iPad. Juga McDonald's menggunakan awalan Mac untuk memperkenalkan sejumlah produk seperti Chicken McNugget, Egg McMuffin, dan Sandwich McRib. Next. Selanjutnya, untuk brand arsitektur strategis dikenal juga dengan istilah yang pertama flagship product, di mana flagship product ini adalah produk yang paling mewakili atau menggambarkan merek kepada konsumen. Produk pada umumnya sangat contohnya misalkan merek Ivory yang terkenal itu adalah sabunnya, dan produk sabun sangat menggambarkan merek Ivory itu sendiri. Kemudian yang kedua ada sub branding, di mana menggabungkan merek yang
sudah ada dan merek yang baru. Contoh, Nike terus menciptakan submerek di lini basketnya dengan Air Max LeBron, Nike Zoom Kobe, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada brand endorsement strategis, di mana menggunakan elemen merek, yakni berupa nama merek atau logo perusahaan yang muncul di kemasan atau tampilan produk, tetapi tidak langsung disertakan sebagai bagian dari merek. Contohnya logo Big G di setiap kemasan sereal General Mills seperti Cinnamon Toast dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada branded house, di mana nama merek perusahaan tunggal ini digunakan di semua entitas portofolio. Contohnya FedEx Corporation ini kan dia terdiri dari beberapa entitas yang keseluruhan namanya menggunakan FedEx, seperti FedEx Supply Chain, FedEx Service, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada House of Brand, di mana merek berbeda yang tidak terkait dengan merek korporasi digunakan untuk segmen pasar tertentu. Contohnya untuk produk P&G ini kan seperti Pantene dan Tex, mereka tidak saling terikat satu sama lain, bahkan juga tidak terikat langsung dengan merek korporasi meskipun sama-sama produk P&G. Next. Selanjutnya masuk ke corporate branding yang pertama, ada corporate image dimension yang menggambarkan beberapa jenis asosiasi berbeda yang mungkin terkait dengan corporate brand yang akan mempengaruhi ekuitas merek. Yang pertama adalah berdasarkan atribut, manfaat, dan sikap produk secara umum, terbagi menjadi dua asosiasi dari segi kualitas maupun inovasi. Contohnya untuk yang kualitas adalah GD Power, mereka menawarkan berbagai publikasi penjualan untuk mobil. Nah, GD Power ini telah menangkap dan menganalisis suara pelanggan untuk membantu merek meningkatkan nilai produk dan layanan mereka. Nah, untuk inovasi, menciptakan persepsi konsumen terhadap perusahaan dengan pemasaran yang baru dan unik, terutama berkaitan dengan pengenalan atau perbaikan produk yang inovatif. Contohnya, Canon dengan tagline See Impossible ini, mereka menganggap dirinya inovatif. Juga Michelin juga dengan A Better Forward, juga mereka mengungkapkan komitmennya terhadap lingkungan, keamanan, dan nilai yang memacu inovasi. Kemudian yang next, ada People and Relationship, di mana ada Customer Focus Corporate Association, di mana asosiasi citra perusahaan ini diperlihatkan melalui karyawan di perusahaan. Hal ini menciptakan persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan yang juga tanggap dan peduli terhadap pelanggannya. Salah satu contohnya adalah Uber, mereka menjadi kontroversi karena dinilai konsumen sebagai toxic office culture, di mana karyawan perempuan atau driver perempuan juga diduga menjadi sasaran pelecehan. Namun di sisi lain ada Nordstrom juga, mereka adalah department store yang menjual sepatu, baju, perhiasan, dan lain sebagainya. Mereka menciptakan brand equity-nya sebagian besar dari salesperson-nya mereka sendiri dan hubungan yang mereka kembangkan dengan pelanggan. Next. Kemudian values and program, di mana asosiasi citra perusahaan dapat mencerminkan nilai dan program perusahaan yang tidak terkait langsung dengan produk. Nah, banyak kampanye iklan perusahaan yang fokus untuk masalah lingkungan dan CSR. Salah satunya adalah British Airways, terkait dengan masalah sosial dan peduli kemasyarakatan. Mereka mengumumkan program Change for Good, di mana kalau misalkan wisatawan asing ini kan mereka bisa menukar kelebihan koin negara asing yang nggak bisa mereka tukar di money exchange ini, bisa didonasikan secara in-flight oleh pekerja British Airways yang langsung diberikan pada UNICEF. Next. Kemudian ada corporate credibility, terbagi menjadi 3, corporate expertise, corporate trustworthiness, dan corporate likability, di mana corporate expertise ini sejauh mana konsumen melihat perusahaan mampu membuat dan menjual produk maupun jasa secara kompeten. Kemudian corporate trustworthiness adalah sejauh mana konsumen percaya bahwa perusahaan ini termotivasi untuk jujur, dapat diandalkan, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Untuk corporate likability adalah sejauh mana konsumen memandang perusahaan ini menyenangkan, menarik, bergengsi, dinamis, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang dianggap kredibel, LL Bean, karena mereka menjaga kepercayaan konsumen melalui berbagai cara, salah satunya transaksi yang aman dan pengembalian barang atau menukar barang dengan mudah. Nah, berdasarkan pada keseluruhan asosiasi yang ada di dalam dimensi citra perusahaan, dapat kita lihat bahwa banyak asosiasi merek tidak berwujud atau intangible yang bisa lebih besar daripada karakteristik fisik produk itu sendiri. Kemudian perusahaan juga memiliki sejumlah cara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menciptakan asosiasi ini. Nah, untuk membentuk asosiasi yang kuat, perusahaan juga harus terus membuktikan kemampuannya dengan mengkomunikasikan kepada konsumen yang didukung klaim program yang konkret, yang mudah dipahami, maupun menciptakan experience yang baik bagi konsumen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Uti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan mengelola corporate brand. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa corporate brand kan berbeda dengan branding spesifik produk. Dia itu kalau corporate brand
termnya lebih abstrak dibandingkan spesifik produk gitu. Dalam mengelola corporate brand, kita akan memperhatikan 3 aspek, yaitu yang pertama corporate social responsibility, yang kedua corporate image campaign, dan yang ketiga corporate name change. Next slide. Nah, yang pertama pada corporate social responsibility, jadi ini berawal dari beberapa marketer meyakini bahwa consumer itu semakin sering mengenalkan persepsi mereka terhadap peran brand di society dalam membantu keputusan untuk pembelian suatu produk atau jasa. Jadi, consumer itu banyak yang semakin peduli dengan aspek lingkungan atau bagaimana perusahaan itu memproduksi dan mengelola limbahnya. Sehingga corporate social responsibility ini lahir agar dapat meningkatkan kesan brand itu semakin memperdulikan dampak dari action atau word yang dilakukan terhadap people, planet, dan profit agar semua itu balance, sehingga banyak brand yang melakukan corporate social responsibility ini dan menyebabkan banyak cost marketing yang inline dengan kepentingan consumer. Kalau di sini contohnya dia Ben & Jerry itu dia sangat erat kaitannya dengan sebagai brand yang do-gooder, karena dia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membangun komunitas gitu. Terus di next slide-nya ada terkait corporate image campaign. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau corporate brand ini dia kan sifatnya lebih abstrak dibandingkan spesifik produk. Biasanya kalau kita campaign terkait spesifik produk itu biasanya disebut dengan brand line campaign. Tapi kalau untuk corporate image campaign ini, di mana kita akan meningkatkan kepedulian dan membuat citra yang positif terhadap brand perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi evaluasi konsumer dan meningkatkan equity terkait produk dan lainnya terkait sub-brand itu. Kalau di sini, contohnya dia Philips, yang tadinya dia kan sangat mengunggulkan inovasinya, namun lama-kelamaan dia ingin mengubah corporate brand-nya menjadi sense and simplicity, di mana mereka ingin mendekatkan perusahaannya, brand perusahaannya dengan consumer, agar inovasinya mereka itu mempermudah consumer. Untuk next slide-nya, corporate name change itu biasanya untuk suatu perusahaan ketika mengubah namanya pasti ada sesuatu reason yang sangat penting sehingga mereka memutuskan untuk mengganti namanya. Yang pertama itu harus memikirkan aspek rasionalnya, biasanya karena perusahaan itu melakukan merger atau akuisisi yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi. Jadi ketika mereka kedua brand yang melakukan merger dan akuisisi itu misal dia memiliki kedudukan yang sama, biasanya akan mempertahankan equity kedua brandnya. Dan nama brand yang baru, corporate brand yang baru itu biasanya bisa kombinasi seperti ini contohnya JP Morgan Chase. Sedangkan misal kalau ada salah satunya yang dia lebih di bawah dibanding brand yang lainnya, maka dia akan mengalah dan mungkin akan menjadi sub-brand dari brand yang lebih unggulan itu. Nah, ketika brand itu biasanya corporate brand itu dirubah dengan namanya yang baru, biasanya itu menunjukkan bahwa mereka akan memberikan new capabilities. Nah, selanjutnya juga ada guidelines-nya. Jadi, perubahan corporate name ini bisa menjadi guidelines yang mendorong brand untuk keseragaman dan konsistensi dalam tampilannya. Biasanya pemanfaatan guidelines ini dapat membantu implementasi yang lebih efektif. Misal kalau perubahan nama ini tujuan utamanya adalah market consumer, maka nama yang digunakan harus mencerminkan atau bersifat menimbulkan karakteristik, benefit, atau nilai produk tertentu. Contohnya di sini dari Starbucks Coffee, yang tadinya dia namanya Starbucks Coffee, berubah menjadi Starbucks saja karena kan dia sudah menjual beberapa macam produk, bukan hanya kopi saja.
Untuk next slide-nya, next saya akan membahas terkait brand architecture guidelines. Jadi sebenarnya brand architecture ini adalah sebuah contoh klasik dari di mana penerapan dari seni dan ilmu dari marketing. Sebenarnya ini hal yang sangat penting untuk um, mengembangkan aturan atau disiplin yang konsisten gitu. Tapi di satu sisi juga brand architecture guidelines itu juga harus bisa kreatif dan fleksibel. Sebenarnya di sebelumnya kan kita sudah mengetahui kalau ada brand hierarki, tapi itu brand hierarki itu mungkin bisa aja sifatnya tidak simetrik. Jadi dibentuklah brand architecture guidelines ini yang lebih mendikte secara signifikan dalam branding strategi dan bagaimana mengelola brand hierarki tersebut. Nah, dalam brand architecture guidelines ini, kita memiliki 6 poin yang harus kita pertimbangkan agar strategi brand architecture-nya ini bisa berjalan dengan optimal. Yang pertama, kita akan adopt a strong consumer focus, di mana kita harus mengenali apa yang diketahui dan diinginkan customer dan bagaimana mereka menyikapi hal tersebut. Yang kedua, create broad and robust brand platform. Jadi brand harus memiliki payung yang kuat atau brand itu harus dapat menjadi payung yang kuat agar dapat memaksimalkan sinergi dan alur dalam pekerjaan perusahaan. Yang ketiga, avoid overbranding and having too many brands. Jadi misalnya ketika produk yang berteknologi tinggi itu biasanya kan fokus pada masing-masing ingredients-nya. Nah, kalau di sini biasanya ada contoh itu di mana waktu brand mobil balap itu dia banyak mengakomodasi banyak brand dalam spare part-nya, jadi terlalu banyak logo sehingga orang tidak fokus terhadap brand tersebut, brand mobilnya. Lalu yang keempat ada selectively employ sub-brands. Jadi sebenarnya sub-brands itu kan dia dapat mengkomunikasikan keterkaitan dan kekhasannya. Nah, jadi harus selektif agar dapat memperkuat brand yang akan dibuat. Terus yang kelima, selectively extend brand. Jadi brand extension itu harus dapat menciptakan brand equity. Jadi baik dia equity yang baru atau meningkatkan brand equity yang sudah ada. Terus yang keenam adalah ensure brand acquisition match well with current brand architecture. Jadi biasanya itu yang ditakutkan effort yang dadakan terkait rebrand atau akuisisi. Halo, halo. Iya nih udah ada suara sekarang. Udah ada tuh. Baik, selanjutnya saya tadi berhenti ya sampai mana ya? Sampai ensure brand acquisition udah belum ya? Terakhir nomor 5. Oke, selanjutnya saya akan bahas terkait yang brand architecture guideline yang nomor 6 itu dia ensure brand acquisition match well with current brand architecture. Jadi biasanya itu kalau yang effort yang dadakan untuk rebranding sebuah akuisisi itu kadang ditakutkan akan memberikan konsekuensi negatif yang bisa menyebabkan customer yang lost. Nah, sehingga harus dipastikan terlebih dahulu bahwa untuk brand akuisisi itu sejalan dengan brand arsitektur yang ada saat ini.
Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dengan chapter 13, yaitu oh, sorry, sebelumnya jadi ada juga ini, bagaimana sih sustainability initiative, CSR dan grand marketing itu bisa meningkatkan sebuah brand. Jadi CSR itu, sering disebut sebagai kewajiban organisasi untuk meningkatkan positive impact. Nah, berdasarkan kajian dari Nielsen bahwa 66% consumer mau spending, lebih kepada brand yang sudah, engage terhadap, sustainability effort dan 73% milenial bersedia untuk spending produk yang, dia merupakan produk yang terkait dengan CSR perusahaannya. Nah, selanjutnya ada juga beberapa alasan mengapa aktivitas CSR itu dapat meningkatkan persepsi terhadap brand, yaitu yang pertama dapat, increasing legitimacy, yang kedua CSR dapat mempengaruhi kredibilitas, brand dari berbagai dimensi, yang ketiga dapat meningkatkan atau membangun brand awareness, yang keempat dapat meningkatkan brand image, yang kelima dapat, evoking brand feelings, yang keenam membuat sense of brand communities, yang ketujuh dapat meningkatkan brand brand engagement. Next slide-nya, itu akan membahas terkait, jadi bagaimana sih cost marketing program itu, juga dapat, membantu brand, sorry. Jadi sebenarnya perusahaan yang memanfaatkan cost marketing strategis ini akan mendapatkan keuntungan dari, upaya marketingnya. Namun konsumer saat ini kan sudah semakin cerdas, jadi consumer, bisa sering mempertanyakan jika cost marketing tersebut, berhubungan dengan produk yang ditawarkan dan tidak akan terkesan eksploitasi. Nah, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam memilih manner yang akan digunakan untuk cost marketing. Kalau di sini contohnya cost marketing yang berhasil itu Aqua, dia memberikan 1/10, di mana dia dengan kita membeli 1 liter Aqua, maka akan menyumbangkan 1 liter untuk orang yang kesulitan air bersih. Nah, selanjutnya ada juga, green marketing, di mana ini merupakan green marketing itu bagian dari cost marketing yang lebih concern dengan isu lingkungan. Namun, karena terlalu banyak perusahaan yang klaim bahwa mereka peduli dengan lingkungan, publik itu menjadi semakin skeptis dengan validitasnya. Sehingga, consumer itu akan lebih banyak mempertimbangkan keseluruhan proses produksi dari konsumsi brand, dibandingkan mereka hanya klaim menjadi lebih green daripada publik. Jadi dengan melakukan sustainability inisiatif, CSR dan green marketing itu, brand bisa meningkatkan image-nya, namun juga harus berhati-hati karena consumer saat ini, sudah lebih memperhatikan secara keseluruhan proses produksi barang dari perusahaan. Next-nya saya akan membahas chapter 13. Yaitu terkait introducing, naming, new product, and brand extension. Yang pertama akan membahas terkait new product dan brand extension. Nah, dalam new product itu, dalam kategorisasi strategi pertumbuhannya, kita bisa menggunakan pendekatan unsolved product market and expansion grid, seperti gambar ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui, perusahaan dapat menggunakan 3 pendekatan untuk brandingnya. Yang pertama, ketika branding dapat mengembangkan brand baru, sehingga harus memilih, new product-nya itu secara spesifik. Yang kedua, branding dapat dilakukan sebagai salah satu dari, existing brand. Yang ketiga, dapat menggunakan kombinasi brand baru dan brand yang existing. Selanjutnya akan membahas terkait brand extension. Jadi brand extension itu biasanya terjadi ketika perusahaan menggunakan nama brand yang sudah terkenal untuk memperkenalkan produk baru. Nah, brand extension ini bisa sebagai, sub-brand. Jadi ketika brand existing yang namanya digunakan itu akan berperan sebagai parent brand. Nah, jika parent ada berkaitan dengan berbagai macam produk, maka brand extension ini akan menjadi, sebuah family brand.
Dalam brand extension ini ada 2 kategori, yang pertama line extension dan kategori extension. Kalau untuk line extension sendiri, marketer akan menggunakan parent brand kepada produk baru untuk menyasar segmen market baru di dalam produk kategori dari parent brand itu. Biasanya hal ini diimplementasikan dengan menambahkan varian, rasa, atau bahan dasar, perbedaan size atau diferensiasi application untuk brand. Kalau di sini contohnya itu dia Apple, kan dia mengeluarkan berbagai macam dari iPhone 8 atau iPhone 11, dia memiliki fitur yang berbeda. Nah, ini bisa disebut line extension. Kalau untuk yang kategori extension ini, biasanya marketer memanfaatkan parent brand untuk memasuki produk kategori yang berbeda dari yang ada. Kalau di sini contohnya Milo yang tadinya terkenal dengan susu cair atau bubuk, sehingga lalu dia memperluas ke produk ice cream. Next slide-nya, saya akan membahas terkait keuntungan dari extension. Jadi kalau ketika melakukan brand extension itu ada 2 keuntungan. Yang pertama fasilitasi new product acceptance, yang kedua juga menyediakan feedback yang menguntungkan kepada parent brand. Jadi kalau ketika facilitate new product acceptance ini, brand extension bisa kan kadang akan mengalami kesusahan sebagai produk baru untuk memasuki market. Nah, ketika menggunakan nama dari parent brand itu, brand extension kemungkinan akan lebih diterima dan sukses di market. Dan juga ketika brand extension berhasil itu, dia akan memberikan keuntungan terhadap parent brand karena secara overall akan dinilai menjadi brand yang bagus. Selanjutnya, lebih detailnya, jadi kalau untuk fasilitasi new product acceptance itu, yang pertama akan dibahas terkait brand image-nya. Ketika brand extension menggunakan nama dari parent brand, maka brand image-nya akan meningkat. Jadi ini karena consumer sudah punya ekspektasi terkait performance parent brand-nya. Kalau contohnya itu di mana Xbox video game itu lebih diminati consumer karena dianggap udah mengikuti standar produknya Microsoft. Yang selanjutnya, poin selanjutnya itu reduce risk perceived by customer. Jadi ketika ada produk baru, brand extension ini sebagai produk baru akan memasuki market, biasanya itu kan ada trial produk yang mengalami kegagalan. Tapi ketika udah diketahui sebagai family brand dari brand parent itu, biasanya reputasinya akan meningkat mengikuti parent brand. Poin selanjutnya itu increase the probability of gaining distribution trial. Biasanya potensinya meningkat karena parent brand ini dia udah mempunyai demand yang tetap, jadi produk baru ini akan membantu parent brand yang ada. Kalau yang selanjutnya itu increase efficiency of promotional expenditure, itu di mana ketika brand extension ini campaign-nya nggak harus membuat awareness yang baru karena dia udah ada awareness dari parent brand-nya. Jadi mereka bisa berkonsentrasi terhadap kualitas produknya sendiri. Terus yang selanjutnya itu menekan biaya dari pengenalan dan follow up marketing program karena bisa menumpang dengan parent brand atau family brand-nya ini secara keseluruhan. Poin selanjutnya itu ada avoid cost of developing a new brand, di mana kan kalau kita mau developing new brand itu biasanya perlu biaya yang sangat mahal terkait nama, logo, hak cipta gitu, atau global trademark gitu kan untuk launching brandingnya sangat mahal. Sehingga kalau kita menggunakan brand extension, bisa untuk menghindari cost dari pengembangan new product ini. Lalu juga poinnya ada allowing for packaging and labeling efficiency. Jadi ketika menggunakan package yang mirip atau identik, itu bisa menekan cost dalam produksi
dan akan menciptakan billboard effect karena dia dikenal sebagai bagian dari family brand-nya. Terus poin selanjutnya itu brand extension itu permit consumer variety seeking. Jadi ketika sebuah produk varian contohnya L'Oreal gitu, yang tadinya saya mencari maskara di Maybelline, tapi dengan L'Oreal mengeluarkan maskara, jadi saya akan lebih fokus di susunan rak L'Oreal dan tidak akan beralih ke brand lainnya. Untuk yang advantage karena provide feedback benefit to the parent and company, jadi yang pertama itu brand extension ini dapat menjelaskan terkait brand parent ini. Misal ini contohnya Prada. Prada dia mengeluarkan berbagai macam brand extension sehingga bisa menjelaskan di consumer bahwa positioning Prada itu sebagai barang yang luxury. Lalu juga brand extension ini bisa meningkatkan parent brand image, di mana ketika brand extension ini sukses di pasaran, sehingga akan diasosiasikan dengan existing brand yang ada dan meningkatkan ketika kombinasi akan meningkatkan brand value dari parent brand. Yang poin selanjutnya, bring new customer into brand franchise dan increase market coverage ini. Jadi kalau line extension ini bisa memberikan keuntungan kepada parent brand karena dia berhasil memperluas market coverage-nya, seperti menyediakan benefit yang sebelumnya belum ada di parent brand. Selanjutnya ada revitalize the brand, di mana kadang ketika brand extension ini berhasil, dia bisa menciptakan interest yang baru untuk consumer dan meningkatkan penyukaan terhadap parent brand yang sudah ada. Terus juga brand extension ini permit subsequent extension. Jadi ini ketika kondisi di mana brand extension itu sukses, lalu juga dia akan menciptakan halo effect kepada penjualan-penjualan produk selanjutnya. Kalau contohnya ini, dia Apple ketika dia berhasil menjadi market leader di iPod, akan mempermudah software-software atau produk lainnya memasuki market, jadi bisa mempermudah iPad atau iPhone untuk memasuki market. Nah, untuk analisa disadvantage-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan disadvantage of brand extension. Di sini terbagi dari 7. Yang pertama itu adalah can confuse or frustrated consumer. Jadi adanya variasi yang berbeda-beda dari line extension dapat membingungkan dan terkadang membuat konsumen frustasi tentang versi produk mana yang tepat untuk mereka konsumsi. Nah, salah satu studi juga menemukan bahwa konsumen cenderung melakukan pembelian setelah mengambil sampel produknya itu totalnya 6 dibandingkan dengan total produk yang 24. Jika yang dikasihkan 24, konsumen tidak akan mengabaikan. Lalu berdasarkan hasil studi tersebut, dalam beberapa situasi biasanya variasi produk yang lebih banyak dapat mendorong pembeli untuk membeli menjadi lebih sedikit. Selain itu, yang kedua adalah can counter retailer resistance. Jadi retailer itu menolak dengan adanya brand extension. Jumlah stock keeping units atau SKU yang ada di retailer itu melebihi presentasi pertumbuhan retail sehingga terdapat kemungkinan si retailer ini menolak. Akibatnya retailer juga tidak dapat menawarkan semua variasi produk dalam satu kategori atau biasanya dalam satu rak jika di retailer offline. Dan retailer juga lebih menyukai penjualan atau menjual produk yang sudah laku di pasaran dibandingkan dengan yang baru, sehingga retailer tersebut menolak karena selain itu juga ada alasan bahwa retailer takut bahwa pergerakannya itu lambat dan
akan lama di penyimpanan barang atau storage-nya. Yang ketiga adalah can fail and hurt parent brand image, yaitu salah satu hal yang terburuk adalah jika melakukan brand extension dapat merusak brand image dari si parent ini. Nah, biasanya hal ini harus jika sudah terjadi parent brand image-nya itu juga menjadi rusak karena si brand extension ini, dibutuhkan effort yang cukup berat untuk recovery dari kerusakan brand image tersebut. Yang keempat adalah can succeed but cannibalize sales of parent brand. Adapun jika penjualan dari brand extension ini tinggi dan mencapai target tertentu, terdapat kemungkinan akan terjadi kanibalisasi dari parent brandnya. Salah satu contohnya itu adalah Diet Coke Coca-Cola yang sebenarnya konsumennya itu adalah peralihan dari konsumen yang biasa meminum regular Coke. Sehingga sebenarnya dengan adanya brand extension ini bukannya mengambil atau mendapatkan customer baru, tapi dia hanya perpindahan dari si regular Coke itu ke Diet Coke. Tetapi ada juga yang sengaja melakukan kanibalisasi ini, yaitu contohnya adalah perusahaan Apple. Karena Apple beranggapan lebih baik memakan produk sendiri daripada kompetitor lain yang melakukannya. Selanjutnya adalah can succeed but diminish identification with anyone kategori. Resiko lainnya dari brand extension adalah bisa berhasil tetapi dapat mengurangi pengidentifikasian dengan satu kategori yang telah ditetapkan atau kategori aslinya. Nah, sehingga ini bisa mengurangi brand awareness. Contohnya adalah ketika Gillette memperkenalkan Venus, yaitu pisau cukur untuk wanita. Terdapat kemungkinan peluncuran Venus tersebut akan mengurangi identifikasi kategori aslinya dengan target audiens pria. Selanjutnya adalah can succeed but hurt the image of the parent brand. Jadi dalam konteks ini brand extension itu dapat sukses tetapi merusak brand image dari parent brandnya. Contohnya itu adalah Coach yang awalnya memproduksi tas kulit premium lalu melakukan brand dan produk extension seperti aksesoris dan menjual channelnya ke department store dan outlet. Memang ini sukses tetapi dia malah kehilangan margin dari konsumennya yang premium. Nah, maka dari itu Coach akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menjual di channel yang bukan premium agar mendapatkan kembali marginnya tersebut dan tetap mendapatkan brand image Coach sebagai luxury goods. Yang terakhir adalah can cause the company or to forego the change to develop a new brand. Jadi dengan memperkenalkan produk baru sebagai perluasan merek, perusahaan dapat kehilangan kesempatan untuk menciptakan brand baru dengan citra dan ekuitasnya yang unik. Nah, positioning dari brand extension ini juga menjadi kurang fleksibel karena harus memenuhi standar dan kriteria dari parent brand image dibandingkan dia menciptakan brand baru yang lebih fleksibel. Next slide. Selanjutnya adalah understanding how consumers evaluate brand extension. Jadi pada section ini akan membahas bagaimana konsumen mengevaluasi brand extension dan mengembangkan beberapa ide untuk membantu marketer memperkirakan dengan lebih baik dan meningkatkan peluang keberhasilan dari adanya brand extension. Yang pertama itu adalah managerial assumptions, yaitu untuk menganalisis potensial konsumen terhadap brand extension dapat dimulai dengan mencari tahu apa yang telah konsumen ketahui tentang parental brand. Namun sebelum dilakukan pencarian informasi tersebut, terdapat 4 kondisi yang harus berlaku. Yang pertama itu adalah konsumen memiliki awareness dan asosiasi positif tentang parent brand dalam ingatannya. Lalu yang kedua adalah perusahaan akan menimbulkan asosiasi positif tersebut untuk brand extension. Biasanya konsumen cenderung menghubungkan dengan strength atau keunikan dari parent brand. Cara melihatnya seperti itu. Yang ketiga yaitu asosiasi negatif yang ada pada parent brand itu tidak perlu dihubungkan dengan brand extension. Lalu yang terakhir adalah asosiasi negatif tersebut tidak boleh lagi terulang saat pembuatan brand extension. Jika keempat asumsi dia tersebut tidak berlaku, maka akan timbul permasalahan nantinya dalam brand extension. Lalu yang kedua adalah brand extension and brand equity. Ini akan dibahas pada subbab creating extension equity dan contributing to parent brand equity. Next. Yang sekarang adalah creating extension equity, yaitu dalam penciptaan ekuitas, brand extension itu harus memiliki awareness yang cukup tinggi. Hal tersebut tergantung dari program marketing yang akan dijalankan dan sangat tergantung pada jenis strategi branding apa yang akan diadopsi oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat 3 faktor terkait dengan konsumen dalam menciptakan branding yang positif agar ekuitas semakin membaik. Yang pertama itu ada salient, yaitu poin ini terkait dengan cara bagaimana parent brand mengasosiasikan hal yang menonjol di
benak konsumen untuk brand extension-nya. Yang kedua adalah favorable, yaitu poin ini berbicara terkait seberapa menguntungkan asosiasi dari parent brand dengan brand extension-nya. Apakah konsumen nantinya memandang asosiasi ini sebagai hal yang baik atau buruk. Yang ketiga itu adalah unique, yaitu seberapa unik asosiasi yang dapat disimpulkan dari brand extension dengan pesaing. Nah, brand extension yang sukses itu harus mencapai titik paritas yang diinginkan dan harus memiliki titik perbedaan. Tanpa titik perbedaan yang signifikan, brand memiliki resiko akan disamakan dengan brand lainnya, sehingga tidak memiliki positioning yang baik. Marketer juga harus menetapkan titik paritas yang diperlukan. Semakin berbeda brand extension dengan parent brand, maka semakin besar kemungkinan bahwa titik paritasnya akan menjadi positioning-nya. Next. Di sini contributing to parent brand equity, yaitu agar brand extension dapat memberikan kontribusi pada parent brand equity, brand extension itu harus mampu memperkuat atau menambahkan asosiasi yang positif dan unik kepada parent brand tanpa mengurangi strength, favorable, dan unique dari si parent brand ini. Nah, efek dari brand extension terdapat 4 faktor dari efek brand extension terhadap brand knowledge tersebut. Yang pertama adalah compelling, yaitu atribut yang ada di brand extension apakah ambigu atau dapat menarik perhatian konsumen. Karena jika tidak menarik dan tidak jelas, konsumen akan mengabaikannya. Lalu yang kedua adalah relevan. Relevan ini berbicara seberapa relevan brand extension dengan parent brand yang dapat dilihat dari kinerja brand extension-nya. Yang ketiga ada konsisten. Di sini membahas tentang ada tidaknya kekonsistenan dari brand extension kepada parent brand dan dapat menciptakan potensi pengabaian dari konsumen karena melihat brand extension itu tidak relevan. Yang terakhir adalah strongly existing attribute, yaitu faktor ini tergantung dari seberapa kuat atribut parent brand yang ada di dalam benak konsumen. Jika semakin kuat, maka akan memberikan brand knowledge untuk brand extension. Next. Di sini akan dibahas vertical brand extension. Jadi sebenarnya brand extension itu ada dua, yaitu horizontal brand extension dan vertical brand extension. Namun pada konteks kali ini saya akan membahas vertical brand extension saja. Jadi vertical brand extension itu adalah brand extension yang masih dalam satu brand dan satu produk kategori. Di sini tujuannya adalah untuk memperluas market perusahaan atau lebih spesifiknya segmentasi market segmentasi market ini bisa jadi up atau deluxe dan down atau basic. Jadi kalau misalkan deluxe itu dia itu menempuh caranya itu untuk menjadikan brandnya ini lebih premium. Namun kalau misalkan down itu dia menurunkan segmentasi yang awalnya premium menjadi tidak premium lagi. Nah di sini tuh terdapat pro dan kontranya. Sebenarnya untuk pro-nya itu adalah increasing brand image. Jadi meningkatkan brand image karena jika perluasan segmentasinya ke arah premium, apalagi spesifikasinya yang ke premium itu biasanya brand akan membawa asosiasi yang lebih positif kepada brand-nya. Lalu yang kedua adalah menawarkan berbagai variasi produk kepada konsumen. Sehingga nanti diharapkan konsumen dapat merevitalisasi parent brand-nya. Lalu untuk yang kontranya itu pricing. Jadi kalau pricing di sini adalah cenderung harganya cenderung misalkan awalnya itu suatu produk A dia harganya 50.000, terus dia ingin menaikkan untuk ke segmentasi yang premium brand extension-nya menjadi maaf Feli, presentasinya tidak ada. Ya, jadi pricing. Jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang, contohnya produk A itu produk dengan brand A itu 50.000, lalu dia melakukan brand extension. Nah, menyasarkan target yang lebih premium dan menaikkan harganya. Nah, di sini konsumen bisa menjadi bingung dan bisa timbul peralihan ke brand lainnya. Lalu additional attribute could lead parent brand suffer in comparison. Jadi maksud poin di sini adalah jadi adanya brand extension ini malah membuat dia dibandingkan dengan parent brand-nya, dan jika parent brand-nya tidak cukup kuat, maka parent brand tersebut bisa
mengalami suffering atau lebih menderita. Lalu yang terakhir adalah consumer may reject the extension, yaitu konsumen itu tidak menerima adanya brand extension ini, sehingga konsumen melihat bahwa dia tidak relevan dan cenderung lebih nyaman dengan parent brand image, dengan parent brand, dengan produk-produk parent brandnya. Jadi konsumen ini menolak adanya brand extension tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah step-step untuk kita mengembangkan brand extension itu sendiri. Stepnya ada 5. Yang pertama itu kita perlu menentukan pengetahuan aktual and desired konsumen tentang brand kita. Nah, maksud dari step yang pertama ini adalah kita harus mengetahui seberapa tingkat awareness brand kita di konsumen, kemudian apakah kira-kira kekuatan dari brand kita, kemudian seberapa brand kita disukai atau dijadikan favorit oleh konsumen, kemudian yang lain juga adalah seberapa unik brand kita. Nah, yang dimasuk dari awareness, strength, favorability, dan uniqueness ini adalah dari citranya si parent brand. Kemudian kita juga harus menentukan jangka panjang dari brand karena extension itu dapat merubah arti dari parent brand tersebut. Kemudian yang kedua, kita perlu mengidentifikasi siapa kandidat yang bisa dilakukan extension. Nah, caranya adalah kita mengidentifikasi parent brand association melalui brand positioning, kemudian core benefit dari produk kategorisnya juga. Nah, pada tahap ini kita bisa mengidentifikasi positioning, core benefit, dan produk kategoris tersebut melalui market research. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi setiap kandidat yang tadi sudah disebutkan di step kedua. Nah, cara kita mengevaluasinya ada dari 3 faktor, yaitu consumer factor, corporate and competitive factor, dan kategori factor. Kemudian, step yang keempat adalah kita juga perlu membuat desain program marketing untuk launching extension tersebut. Nah, caranya adalah kita harus menentukan brand element, kemudian desain marketing program yang optimal, dan yang ketiga adalah meningkatkan secondary brand association. Kemudian yang step terakhir, yang kelima, adalah kita juga perlu melakukan evaluasi kesuksesan extension dan efek pada parent brand equity. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga oleh Anamsya, bahwa brand extension itu bisa, kalau misalkan gagal atau merusak, itu dapat mempengaruhi si parent brand equity-nya. Nah, pada step kelima ini, kita melihat kandidat mana yang secara equity-nya itu sesuai dengan equity-nya si parent brand tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada 16 Principle Governing Successful Brand Extension. Ada riset yang menyatakan bahwa terdapat 16 prinsipal, namun ada juga riset lain yang lebih lengkap menyatakan bahwa terdapat 18 dibandingkan dengan 16. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, brand extension itu dapat sukses ketika product extension dan brand parent itu terlihat memiliki favorable association. Contohnya kalau kita lihat biasa branding atau kita lihat produknya KitKat itu kan produknya banyak, nggak cuman dia jual coklat yang batangan aja, tapi ada yang wafer juga, ada yang kecil juga, tapi setiap kategori produknya si KitKat ini, kalau kita lihat, kita langsung notice bahwa itu adalah produknya dari KitKat. Kemudian yang kedua, ada banyak kecocokan dari atribut produk maupun atribut yang bersifatnya non-produk, atau misalkan dari image-nya, dari iklannya yang tidak terlihat di produknya. Nah, contohnya ini adalah Pocari Sweat dan Sojoy. Mereka ini kan satu perusahaan, walaupun bentuk produknya beda, yang satu itu minuman kesehatan, yang satunya adalah produk makanan kesehatan, tapi kalau misalkan kita perhatiin, misalkan iklannya Sojoy itu kurang lebih nggak jauh beda sama iklannya Pocari, sehingga orang tuh notice bahwa Sojoy itu partnya dari Pocari Sweat. Kemudian yang ketiga, kemampuan produk substitusi atau komplementer dan kemampuan supply chain. Contohnya ini adalah Colgate. Colgate ini kan pertamanya mereka adalah produsen dari odol Colgate. Kemudian setelah mereka memproduksi odol, mereka juga mengembangkan ke produk lain, yaitu sikat gigi. Nah, karena odol dan sikat gigi ini sangat komplementer satu sama lain, sehingga dapat mensukseskan brand extension tersebut. Kemudian yang keempat, brand dengan kualitas tinggi itu
bisa merenggangnya lebih jauh dibandingkan brand yang memiliki kualitasnya rata-rata. Namun setiap tipe memiliki batasan masing-masing. Contohnya sudah disebutkan juga tadi seperti Apple. Kalau misalkan kita lihat Apple itu kan awalnya dia produsen komputer aja kan, kemudian baru merambah ke hal-hal yang lain seperti smartphone, kemudian iPad, AirPods, dan lain-lain. Tapi karena image dari brand Apple sendiri itu udah bahwa Apple itu kualitasnya bagus, durability-nya juga bagus, sehingga nggak cuman kualitas si komputernya aja yang terbukti atau image-nya itu bagus, tapi yang lain-lainnya juga kayak iPad itu juga bagus, smartphone-nya juga bagus, kemudian AirPods-nya juga bagus. Kemudian yang kelima, sebuah merek yang dilihat konsumen sebagai prototipe untuk suatu kategori produk bisa lebih sulit extension dibandingkan di extension di kategori tersebut. Contohnya seperti di Indonesia, Danone itu kan terkenal dengan produknya yaitu air mineral Aqua. Nah, di saat mereka mengembangkan produk lain seperti contohnya di gambar itu yogurt, nah orang cenderung lebih melihatnya, kan biasanya Danone kan ahlinya di air aja, tapi kenapa mereka ngembangin yogurt, kayak yogurt sama air kan agak nggak nyambung gitu ya. Nah, itu bisa menggagalkan brand extension. Kemudian yang keenam, asosiasi yang konkret lebih sulit extension dibandingkan asosiasi yang abstrak. Asosiasi di sini yang dimaksudkan seperti contoh di gambar yaitu Heineken. Heineken kan identiknya dengan minuman beralkohol. Nah, sehingga kalau misalkan mereka mengembangkan produk lain seperti contohnya popcorn, orang akan lebih sulit menerima brand extension tersebut karena Heineken itu citranya udah terkenal dengan produk alkohol. Kemudian yang ketujuh, konsumen memiliki asosiasi positif pada brand namun menjadi negatif pada brand extension. Contohnya di sini adalah Campbell. Campbell ini dia terkenal dengan produk sup yang kalengan. Nah, kemudian suatu ketika mereka itu mengembangkan saus tomat, mereknya juga sama persis Campbell. Nah, tapi kemudian orang-orang itu bertanya-tanya, kalau misalkan Campbell punya saus tomat, kira-kira saus tomatnya bakalan cair gak ya, bakalan gak enak gak ya? Nah, karena si Campbell ini udah terkenalnya dengan image sup kalengan. Kemudian yang ke-8, konsumen menyimpulkan asosiasi negatif tentang extension bahkan berdasar pada asosiasi positif yang lain. Contohnya seperti tas Kate Spade. Kate Spade itu kan awalnya emang terkenal dengan tas dan dompet. Kemudian sekarang mereka merambah ke aksesoris dan juga jam tangan. Nah, ya, sebenarnya image awal dari tas ini tuh udah bagus, kualitasnya tinggi, kemudian dari sisi bahan kulitnya juga bagus, kemudian termasuk juga barang luxury. Nah, cuman di saat mereka merambah ke aksesoris dan jam tangan, bisa jadi itu malah asosiasinya menjadi negatif, kayak, oh sebelumnya Kate Spade kan bikinnya tas, tapi kok sekarang mereka bikin jam tangan, kira-kira jam tangannya juga bagus nggak ya kualitasnya? Jadi, memunculkan pertanyaan di konsumen. Kemudian yang ke-9, sulit extension ke produk yang di mata konsumen itu easy to make. Contohnya adalah Burger King. Burger King itu kan terkenal dengan produk burgernya ya. Kemudian mereka memperkenalkan produk lain seperti contohnya itu keripik. Di mana keripik itu kan sebenarnya istilahnya kalau kita bikin di rumah sendiri itu juga bisa. Nah, di mana kalau Burger King sebelumnya jual burger yang kita mungkin nggak bisa bikin sendiri, kayak itu emang udah specialty-nya mereka, terus tiba-tiba mereka membuat keripik kentang kayak jadi merusak si brand extension-nya tersebut. Kemudian yang ke-10, brand extension harus bisa extend lebih jauh daripada parent brand. Entah itu caranya dengan masuk new market, atau memperkuat di existing market, atau membuka additional new market. Contohnya di sini McDonald. McDonald itu kan kalau di Amerika, mereka menjualnya burger. Pas masuk Indonesia juga pertamanya jualnya burger, tapi kemudian mereka melihat bahwa terdapat potensial market di Indonesia, mereka bisa jualnya ayam goreng, akhirnya mereka jual ayam goreng, dan ternyata di Indonesia ayam gorengnya lebih sukses daripada si burgernya. Kemudian yang ke-11, extension yang tidak sukses akan impact ke parent brand hanya bila asosiasinya tinggi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Anansya, bahwa salah satu disadvantage dari brand extension adalah dia bisa merusak image si parent brand-nya. Sama juga di sini contohnya McDonald, mereka pernah mengeluarkan produk spaghetti, di mana sebelumnya McDonald itu kan terkenal dengan burgernya, sedangkan spaghetti itu kan makanan khas Itali atau pasta. Nah, di saat spaghettinya ini nggak sukses, karena spaghetti itu berasal dari Itali dan
burger itu lebih ke khasnya Amerika, jadi kayak semacam gak nyambung, akhirnya pas si spaghettinya gagal, dia nggak mempengaruhi si pasar burgernya McDonald. Kemudian yang ke-12, extension yang tidak sukses bukan berarti harus mundur, namun dia bisa melakukan rebranding atau memperkenalkan extension lain yang serupa. Contohnya ini adalah brand Levi's. Mereka pernah mengeluarkan satu set jas inner sama celananya. Nah, cuman karena ada kesalahan dalam target sales dan juga marketing, akhirnya produknya gagal. Kemudian mereka melakukan evaluasi dan akhirnya mengeluarkan brand extension yang lain yang sebenarnya itu mirip sama produk yang gagal tadi. Kemudian yang ke-13, co-branding akan meningkatkan kesuksesan extension dan brand parent. Kemudian yang ke-14 juga disebutkan bahwa co-branding walaupun produknya tidak mirip, tetap dapat sukses. Contohnya di sini adalah Cadbury rasa Oreo. Cadbury dan Oreo ini sebenarnya mereka satu parent brand, tapi emang sebelumnya nggak pernah ada co-branding atau kolaborasi. Nah, di saat dibuat co-branding antara coklat Cadbury dan juga cookies dari Oreo, mungkin orang-orang pertama yang mikir coklat sama cookies Oreo kalau digabung rasanya kayak gimana kan? Kalau Oreo itu kan tengahnya mungkin ada krimnya sama-sama manis, terus coklat Cadbury juga biasanya manis. Kalau dikombinasi mungkin orang nggak kebayang rasanya seperti apa. Tapi ternyata saat dilakukan co-branding, itu brand extension-nya sukses. Kemudian yang ke-15, vertical extensions akan sulit dan membutuhkan strategi sub-branding. Kemudian yang ke-16, strategi iklan untuk extension baiknya mengutamakan info extensions dan bukan parent brand. Contohnya di sini seperti Indomie, kalau misalkan kita lihat di Indonesia, iklan-iklan Indomie itu dia fokus dalam memberikan informasi tentang Indominya aja, tapi mereka tidak terlalu mengeluarkan informasi tentang Indofood-nya. Padahal Indomie kan itu produknya Indofood. Kemudian yang ke-17, perbedaan individu dapat mempengaruhi keputusan pembelian extension. Ini juga relate ke nomor 18, yaitu perbedaan budaya antar pasar dapat berpengaruh. Contohnya di sini kayak tadi McDonald, khususnya di Indonesia, mereka menjual ayam goreng, sedangkan di negara-negara lain, McDonald-nya nggak jual nasi dan nggak jual ayam goreng. Jadi brand extension-nya disesuaikan dengan culture di home country-nya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.